Shalom jemaat Tuhan GB My Home Tanjung Pinang. Apa kabar saudara terkasih? Saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Dan saat ini saudaraku, mari kita datang kepada Yesus Kristus, mengandalkan Dia, karena kita tahu tanpa Tuhan kita lemah. Dan Yesus Kristuslah sumber kekuatan kita. Amin, saudara terkasih. Mari datang kepada Tuhan, membawa segala pergumulan hidup kita, membawa segala apapun yang menjadi permasalahan hidup kita. Karena kita tahu Allah kita Yesus Kristus sumber kekuatan setiap kita. Amin.
kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, saudara. Kita percaya bahwa Yesus Kristus Allah sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Baik saudaraku, saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang dalam mezbah Tuhan. Mari kita minta Yesus Kristus menguduskan setiap kita, agar setiap penyembahan kita layak di hadapan-Nya. Kita percaya Allah tetaplah Allah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kita percaya Dialah Yesus Kristus yang selalu kita andalkan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan,
biarlah segala pujian kami bawa di hadapan di altarmu, di mezbamu Yesus. Kaulah Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Kau Bapa yang besar. Yesus, kami rindu Bapa. Hanya Kau yang kami muliakan, hanya Kau Yesus. Kami puja, kami muliakan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Lebih lagi, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, sungguh Engkau yang kami puji, kami muliakan Tuhan. Dan kami sangat percaya Yesus, ketika kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, pemulihan, kesembuhan terjadi bagi setiap jemaat-Mu. Kami percaya kemenangan demi kemenangan sudah menjadi hak milik kami, Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Allah yang ajaib,
Saat ini Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman. Berkati setiap jemaat-Mu Yesus Kristus. Kami percaya firman yang ditabur akan berbuah lebat dalam kehidupan kami, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu Yesus Kristus yang mau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Yesus Kristus, firman yang disampaikan itu merupakan kehendak-Mu dan keinginan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, kurang mantap. Nah itu sudah rindu mendengar kalimat itu. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Nggak kerasa hari ini kita memasuki minggu yang pertama, bulan yang ke-6. Kita sedang memasuki semester kedua habis ini. Waktu cepat berlalu di dalam tahun dimensi yang baru. Pagi hari ini saudara yang kasih Tuhan, kita akan masuk ke perjamuan kudus juga. Tetapi biarlah kita mendengar firman Tuhan terlebih dahulu. Saya ingin mengajak jemaat yang dikasih Tuhan, GBI My Home, GBI yang ada 10 Bintan, dan Bapak Ibu yang dimanapun rekan-rekan sahabat berada. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersyukur untuk waktu berdiam yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Ketika Tuhan Yesus, kalau kita flashback beberapa waktu yang lalu saudara, sebelum dia naik ke sorga dan mencurahkan Roh Kudusnya, apa yang terjadi? Dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang meninggalkan Yerusalem. Jadi ia melarang murid-murid, melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jadi kalau Tuhan mengajar murid-murid untuk berdiam, karena ada yang dijanjikan yang ingin dibagikan. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita belajar pagi hari ini. Ketika mereka menunggu apa sih sebenarnya yang dijanjikan Tuhan. Tuhan janjikan Roh Kudus bagi murid-murid. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu janji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat ketika murid-murid sedang menunggu pada hari ke-10 Yesus sudah naik ke sorga, jam 9 pagi tiba-tiba suara angin saudara yang berderu melawat mereka semua dalam ruangan, dan dikatakan mereka berbahasa-bahasa yang baru. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan seperti seolah-olah saudara mereka berbicara seperti orang mabuk. Makanya orang Galilea, orang mana-mana yang ada di tempat itu yang lalu lalang di loteng di dekat loteng Yerusalem, saudara, di tengah pusat kota dan keramaian itu, mereka bilang ini mabuk, ini orang sudah mabuk ini. Terus Petrus dengan lantang berdiri ngomong begini, mereka nggak mungkin mabuk karena hari itu jam ini sekarang baru jam 9 pagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mereka dilawat oleh Roh Kudus. Ketika mereka dilawat oleh Roh Kudus, mereka bergerak, saudara. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Tetapi kita nggak bisa bergerak hari-hari ini, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan hari-hari ini Tuhan melalui situasi dan peraturan pemerintah banyak menyuruh saya dan saudara berdiam. Tinggal di rumah, jangan tinggalkan kota, transportasi terbatas, semua serba terbatas. Terus kita harus buat apa? Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang misi yang terus bergerak ke kiri, ke kanan, kemana-mana, saya pun harus dipaksakan untuk berdiam diri selama 2,5 bulan ini, mau masuki bulan ketiga. Bahkan nanti pemerintah akan merilis menggongkan a new norm, kehidupan normal yang baru, saudara ya. Itu sesuatu hal yang kita dipaksa untuk membiasakan. Nah, saudara,
Tuhan menyuruh kita diam. Tapi kalau kita lihat saudara, kenapa Tuhan menyuruh kita diam? Supaya kita boleh ada di dalam lindungan Tuhan. Yesaya satu kali mencatat dalam Yesaya pasal 25 ayat 4 dikatakan, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin, dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Saudara, Yesaya mencatat betul kalau Tuhan yang disembah, Allah yang hidup itu adalah tempat pengungsian, tempat perlindungan. He is our shelter. Saudara, ini kasih Tuhan, kalau hari-hari ini Tuhan izinkan banyak perkara terjadi, Dia hanya mau saya dan saudara berdiam dan mencari pengungsian bersama dengan Tuhan. Nah saudara, ini kasih Tuhan, Alkitab banyak memberi contoh. Kita bisa tahu dalam sejarah bagaimana hamba-hamba Tuhan, umat pilihan Tuhan, para hamba Tuhan disuruh berdiam, dan hasil setelah berdiam, saudara, Nuh dipaksa Tuhan, saudara, untuk berdiam di dalam bahtera yang dia bangun selama kurang lebih 1 tahun, campur aduk dengan hewan piaraan. Saudara bisa bayangkan enggak, saudara, kapal sebesar itu, muatan yang banyak dengan hewan, binatang, saudara, makanan, tentu kotorannya di mana-mana, bau pesing. Tentu ini sesuatu yang enggak nyaman bagi Nuh dan keluarganya. Tetapi Bapak Ibu harus tahu, proses 1 tahun membuat Nuh ketika dia keluar dari kapal, saudara, anaknya yang namanya Sem, Ham, dan Yafet itu menjadi bapak bangsa. Ham menjadi bapaknya Afrika, Sem menjadi bapaknya Middle East, Timur Tengah, dan Yafet menjadi bapaknya orang Eropa. Nah saudara, ini kasih Tuhan, hasil selama dia berdiam diri, saudara, waktu dia keluar, dia menjadi bapak bagi 3 benua. Saudara, ini kasih Tuhan, Elia 1 kali juga terkurung di sungai Kerit. Karena dia dikejar-kejar oleh Isabel, dia ketakutan, saudara. Bisakah kita bayangkan seorang Elia yang gagah berani tiba-tiba menjadi seorang pengecut di bawah tekanan otoritas pemerintah. Akhirnya dia harus lari dan dia terkurung di sungai Kerit. Tetapi Tuhan sudah berperkara sama dia. Tuhan sudah melakukan banyak mujizat, saudara. Kenapa? Karena selama dia mengucilkan diri di sungai Kerit, burung gagak memberi dia makan. Ini kan burung rakus, saudara. Burung rakus, burung ganas, bahkan burung yang seringkali dilambangkan dengan kematian, sesuatu yang gak masuk akal. Tetapi burung ini yang diperintahkan Tuhan untuk memelihara Elia. Dan setelah dia keluar dari sungai Kerit, dikatakan apa? Dia mengalahkan nabi-nabi Baal. Nah, Bapak Ibu, ini kasih Tuhan, lihat prosesnya, saudara. Walaupun kita sedang berdiam diri, walaupun kita diproses, ada mujizat yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara selama saya dan saudara terus dalam keadaan berdiam. Wah, nanti kalau keluar, saudara, dari masa ini, saudara, new normal yang akan kita hadapi, tentu ada sesuatu yang sudah Tuhan persiapkan. Kenapa Dia izinkan saya dan saudara untuk berdiam? Nah, kita lihat dulu, saudara. 1 kali Yunus juga coba-coba untuk melarikan diri, saudara, karena dia diperintahkan untuk pergi ke Niniwe. Dia berontak dan akhirnya dia harus masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, saudara. Bisa saudara bayangkan enggak? So, di situ ada jantung, di situ ada perut, di situ ada lambung, saudara, yang ada asam gas segala macam bentuk, yang baunya saya pikir juga nggak karuan, saudara. Nah, setelah dikatakan Yunus keluar, apa yang terjadi, saudara? 1 kota Niniwe itu bisa bertobat. Bapak Ibu, ini kasih Tuhan, jemaat GBI My Home pagi hari ini, kita lihat lagi. Tuhan juga pernah mengizinkan Yakub untuk tinggal di rumah Laban dan gak bisa kemana-mana, saudara. Karena dia sedang melarikan diri dari kejaran abangnya yang namanya Esau. Karena dia sudah membohongi Esau, merampas hak kesulungannya, menipu hak kesulungannya. Dia menipu bapaknya Ishak, saudara. Akhirnya dia lari di rumah Laban, saudara. Dia terkurung di situ. Tetapi saudara perhatikan, penyertaan dan perkenanan Tuhan membuat Yakub memiliki identitas baru sebagai Israel. Lahir lagi satu bangsa. Nah, Bapak Ibu, ini kasih Tuhan, kalau kita lihat bagaimana dengan Yusuf, dikatakan dari umur 17 tahun dia terkurung di Mesir karena dijual oleh abang-abangnya yang syirik, saudara. Dan dia di dalam penjara sampai usia 30 tahun, saudara, menjadi jongos, menjadi pembantu, sebelum akhirnya dia teruji untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bapak Ibu, ini kasih Tuhan, kita lihat kembali Daud sebelum dia jadi raja. Dia memang sudah diurapi oleh Samuel, saudara. Selama 15 tahun kemudian baru dia jadi raja.
perjalanan yang begitu panjang, sampai Tuhan sendiri akhirnya mengatakan apa, saudara? I have found a man after my own heart. I found David son of Jesse, a man after my own heart. Alangkah luar biasanya ketika Tuhan mengatakan, aku sudah menemukan Daud bin Isai, seseorang yang merupakan bagian dari jantung hatiku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dia berdiam 15 tahun. Pak Yohanes, saudara, berdiam juga di Pulau Patmos. Dan apa yang terjadi ketika dia dikurung di Pulau Patmos? Pewahyuan itu turun, saudara. Dia berdiam menunggu maksud Tuhan. Tuhan memberi pewahyuan, kitab Wahyu itu, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, masih ingat soal Daniel di gua singa? Dia bukan hanya terkurung di gua singa, saudara. Dia terkurung di dalam 4 masa perbedaan kerajaan-kerajaan yang ada di zaman itu. Nah, saudara perhatikan ketika dia keluar, saudara, di apa yang terjadi, saudara? Dia menghasilkan kitab suci yang sesuai dengan namanya. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Paulus juga ada di penjara. Ketika dia dalam tawanan, apa yang terjadi, saudara dikasih Tuhan? Keluarlah surat-surat pengembalaan. Efesus, Filipi, Kolose, Filemon, yang juga menjadi pegangan saya dan saudara hari-hari ini ketika kita membaca. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, kita banyak membaca buku, saudara. Kita banyak membaca buku, sejarah, novel, saudara ya. Buku-buku tentang perang, geografi. Tapi itu nggak membuat hidup kita berubah. Tetapi ketika kita belajar Alkitab, kita baca firman Tuhan, ini buku yang lain, saudara. Ketika kita membacanya membuat kita semakin bergairah, semakin kita wow, baru kita mengerti. Ternyata Yesus pun, saudara, harus dikurung selama 3 hari 3 malam sebelum dia keluar dari kuburan orang mati bersama dengan saudara untuk mengalahkan roh maut, saudara. Untuk apa? Untuk supaya saya dan saudara boleh diselamatkan. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, dengar baik. Jadi kalau kita lihat keadaan kita hari-hari ini, dikatakan kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut new normal, saudara ya, kehidupan normal yang baru. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya mau ngomong begini, kita ini bukan masuk new normal, saudara. Sebenarnya selama ini kita orang-orang yang gak normal. Nah, saya sendiri merasa, saya ngomong sama teman saya, bersyukur kali ini dalam masa berdiam diri saya jadi normal. Saya bisa merasakan yang namanya keluarga, makan sama-sama, jalan sama, ke pasar sama, bisa bantu cuci piring, bisa bantu cuci baju, saudara. Saya pikir itu sesuatu yang dulu hampir jarang saya lakukan. Jadi bukan memasuki new normal ke depan, tapi saya percaya ke depan itu hidup kita ini menjadi normal, saudara. Nah, untuk itu apa yang perlu kita lakukan? Kita mau ibadah dengan ucapan syukur. Di dalam 2 Timotius 6 ayat 6 sampai 10 katakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Saudara, Paulus menulis surat kepada Timotius mengingatkan bahwa ibadah itu harus dengan rasa syukur, saudara. Kenapa kita perlu bersyukur, saudara yang dikasih Tuhan? Kita harus ingat hari-hari ini kita ada di dalam tahun yang namanya tahun Ayin P, di mana dikatakan the power of mouth, saudara. Makanya mulut ini harus dipakai untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan, untuk bersyukur. Memang kalau kita lihat keadaan ekonomi tidak akan lebih baik, saudara. Kehidupan kita sangat hati-hati hari-hari ini karena takut tertular, jaga jarak, kebersihan dijaga, saudara. Tapi biarlah dari mulut ini di masa tahun-tahun dimensi yang baru ini, saudara, yang dimana nanti kita akan masuk kepada dimensi new normal, saudara, normal yang baru, saudara. Biarlah mulut saya dan saudara ini memuji dan menyembah Tuhan. Ada pujian penyembahan yang senantiasa kita keluarkan, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita perlu mengucap syukur, saudara? Kenapa ada pujian dan ucapan syukur yang keluar dari mulut kita? Kenapa, saudara? Karena kita mau bersyukur atas keselamatan. Roma pasal 7 ayat 24 sampai 25 mengatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kita mau mengucap syukur kalau sampai hari ini saya dan saudara masih bisa bernapas, saya dan saudara punya keselamatan, terlebih lagi saya dan saudara punya keselamatan kekal di dalam nama Yesus Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita
memang harus banyak bersyukur, saudara. Saya mau bersyukur, aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Tadi saya katakan saudara itu dari Mazmur 86 ayat 12. Kenapa kita perlu bersyukur? Atas keselamatan kita. Saudara, 2 minggu yang lalu, tepatnya tanggal 28 saudara ya, saya sendiri harus ambil swab test saudara. Dan sebelumnya tanggal 27 saya rapid test. Kenapa saudara? Ya karena tiba-tiba saudara ini kasih Tuhan, tim kita di Windsor ya, digembalakan oleh Pak Erwin, tiba-tiba ada gejala COVID dan dites, ternyata positif 1 orang anak muda yang membantu di sound saudara, dan itu merembet ke keluarganya, dan tanpa disadari semua full time terinfeksi saudara. Dan saudara, ada satu staf kami yang di STT, kan saya di lantai 4 kalau di Batam saudara kantornya, Pak Erwin di lantai 6, di lantai 7 itu menara doa. Nah saudara, ini kasih Tuhan, yang di lantai 4 saudara, yang ada satu siswa S2 kita, full time kita juga saudara, full time di STT, yang membantu soundman, di mana si soundman ini juga terkena COVID saudara. Dan ya kita di lantai 4 kan kita nggak ngerti saudara, kita masih makan sama, kadang-kadang ngobrol masuk kiri kanan saudara, foto, dan itu membuat kegentaran yang baru saudara. Dan saya harus tes, di swab saudara. Sungguh tidak enak menurut saya. Ini hidung dikorek saudara, tenggorokan dikorek. Waduh, saya merasakan kesakitan saudara. Darah diambil, habis itu ludah dari tenggorokan ini pun harus dipaksa keluar. Tapi saya mau bersyukur saudara untuk campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan selalu meluputkan, Tuhan selalu menolong. Dan saudara ingat tanggal 3 Maret yang lalu juga kan saya dari Lembang saudara, jadi pembicara di sana. Sahabat-sahabat, orang-orang yang saya kasihi saudara, dipanggil Tuhan. Saya waktu itu juga sempat di Papua saudara ya, yang antar jemput saya juga dipanggil Tuhan. Saudara, karena tertular dari orang yang sama-sama dari Lembang juga. Jadi Bapak Ibu ini kasih Tuhan, untuk itu saya pikir saya mau mengucap syukur untuk keselamatan hidup ini saudara. Artinya Tuhan izinkan banyak perkara dalam 1-2 bulan ini untuk melihat hal-hal yang ajaib saudara. Mempersiapkan mental ini supaya lebih berani, lebih giat lagi, dan all out sama Tuhan. Saya percaya kita yang ada juga di Tanjung Pinang ini, Tuhan sedang melatih kita semua untuk melihat sesuatu yang belum pernah kita alami, untuk kita ceritakan satu kali nanti ke depan untuk anak dan cucu kita saudara. Nah Bapak Ibu dikasih, untuk itu saya hendak bersyukur saudara ya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukuran kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara dengar baik-baik, memuliakan Tuhan dengan bibir saudara itu adalah mempersembahkan korban syukur. Makanya kita jangan menggerutu saudara. Kadang-kadang kita ini gampang sekali saudara ya, hal-hal yang tidak baik sedikit saja kita susah untuk mengucap syukur. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tahukah saudara, orang-orang yang gak bisa mengucap syukur itu sama dengan juga orang mencobai Tuhan, sama juga dengan orang yang jatuh dalam penyembahan berhala, dan juga dalam dosa percabulan. 1 Korintus 10 ayat 1-11, orang Israel gagal masuk ke tanah perjanjian gara-gara apa? 1, jatuh dalam dosa penyembahan berhala. 2, jatuh dalam dosa perzinahan. 3, dosa dalam mencobai Tuhan. 4, dosa bersungut-sungut. Nggak tahu mengucap syukur. Makanya hari ini sudah memasuki semester yang kedua, sebentar lagi saudara, kita mau mengucap syukur untuk kehidupan yang sampai hari ini Tuhan jaga. Nah saudara ini kasih Tuhan, aku mau bersyukur, kata Daud, aku bersyukur kepadamu sebab engkau menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Saudara, selama bulan Mei, selama 1 minggu, saya melayani 3 orang yang meninggal saudara. Penyakit, ada juga yang karena makan daging tiba-tiba keselak, dipanggil Tuhan saudara, cepat sekali. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, makanya saya mau bilang, kalau sampai hari ini Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Tuhan masih memberi kesehatan buat kita semua jemaat My Home, buat saya dan saudara,
Tuhan punya rencana yang sesuatu, saudara, di masa berdiam diri ini. Mempersiapkan saya dan saudara untuk sesuatu yang jauh lebih besar, yang mungkin sekarang kita nggak mengerti. Kita juga mau bersyukur buat apa, saudara? Kita mau bersyukur buat gereja, buat gembala, buat pengembalaan, buat tim-tim yang ada, saudara, ketua-ketua kul, yang di dalam masa-masa pandemik, di dalam masa-masa sukar, saudara, masih menjalankan tugas dengan luar biasa. Saudara, saya kasih contoh Yudas Iskariot ketika dia ketemu Yesus, dia melakukan ciuman, saudara. Dia seolah-olah dia mengasihi, tapi dia adalah orang yang gagal. Judas gagal, bukan dia padahal mempunyai gembala yang baik. He got the best pastor, the best leader, pemimpin yang luar biasa namanya Yesus, the best advisor namanya Yesus, the best counselor yang bisa memberi nasihat kepada dia yaitu Yesus. Yet dikatakan he failed. Iya, tapi dia juga gagal. Kenapa, saudara? The problem, masalahnya bukan kepada pemimpinnya, bukan kepada gembalanya. Masalahnya adalah karakter saudara yang tidak mau berubah dan yang tidak mau dibentuk. Saudara dengar itu. Nah, saudara, ini kasih Tuhan. Untuk itu saya pikir saya mau bersyukur untuk tim yang ada, untuk kepemimpinan yang ada, untuk lapis 2, lapis 3, anak-anak hamba Tuhan, para dosen yang membackup pelayanan kita. Saya mau bersyukur untuk mereka, saudara. Nah, saudara, ini kasih Tuhan. Kita juga perlu bersyukur untuk Bapak rohani, saudara. 1 Korintus 4 ayat 15 bilang begini, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Saudara dengar baik-baik. Banyak saudara boleh dengar khotbah, banyak orang boleh mengajar, apalagi sekarang saudara lewat channel YouTube, kita bisa pindah-pindah channel setiap saat, pilih khotbah A, khotbah B, khotbah C, banyak orang mengajar. Tapi tidak banyak bapak. Saudara harus tahu itu. Saya sebagai bapak rohani, gembala saudara di sini, saya memperhatikan, saya mendoakan, saudara, saya menegur, kadang-kadang saya marah. Saya tahu ada banyak orang yang nggak punya bapak, tapi sayang, saudara, ada banyak orang juga nggak siap dididik. Kadang-kadang kita gampang melupakan. Saudara, saya bersyukur punya bapak rohani, Pak Johan Handoyo, di atasnya lagi gembala pembina senior kita, saudara, Pak Niko, saudara. Saya jarang berhubungan dengan Pak Niko. Hanya setahun 2 kali 3 kali kami WhatsApp untuk mengucapkan selamat ulang tahun, selamat Natal, selamat tahun baru. Kadang-kadang saya lapor perkembangan pelayanan. Tetapi saya tahu dia bapak saya. Saya juga dengan Pak Johan Handoyo ketemu lewat WhatsApp. Dulu masih 1 bulan sekali, saudara. Tapi saya sudah setia sama dia sampai 20 tahun lebih, saudara. Kenapa? Karena saya tahu banyak orang boleh mengajar, banyak orang boleh jadi guru, tapi tidak banyak yang jadi bapak. Saya tahu siapa bapak rohani saya tahu siapa mentor saya. Nah, Bapak Ibu ini kasih. Tapi kadang-kadang kita pikir ya, kita selalu melihat, oh si A bagus, khotbahnya mantap, tapi dia bukan bapak saudara. Oh si ini bagus, lembut, baik, dia bukan bapak saudara. Yang mengunjungi, yang mendoakan, yang datang, saudara dengar baik-baik, yang membantu, memberkati saudara, yang membimbing, yang menegur, itu bapak saudara. Makanya kita perlu bersyukur kepada bapak kul kita, gembala kul, saudara ya. Kita perlu bersyukur untuk pemimpin di departemen kita, karena mereka jadi bapak bagi kita. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, kita perlu bersyukur juga dalam banyak hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5. Mazmur 136 bilang, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita mau mengucap syukur, saudara. Desember Natalan, IMB dicabut. Januari kita fight, IMB juga tetap tidak keluar. Malah pelangnya dicabut, bahkan kita sudah tahu, dikatakan jangan-jangan kami ini jadi target, saudara. Tapi saya bersyukur untuk itu, saudara. Kalau enggak, saudara, kita juga terjerumus ke dalam hal utang mungkin, karena kita akan membangun, ambil barang segala macam, dan tentu nggak bisa bergerak tanpa persembahan. Nah, saudara, untuk itu kita mau mengucap syukur. Mazmur 138 ayat 1 katakan, dari dalam aku hendak bersyukur kepadamu, dengan segenap hatimu di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Daud bilang, aku mau tunjukkan bermazmur, mengucap syukur kepada Allah-Allah ini, ilah-ilah ini. Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat GBI Home, mari. Saya nggak perpanjang firman Tuhan pagi hari ini. Saya hanya ingin mengatakan kita perlu mengucap syukur setiap saat. Sebagai penutup, saudara,
Pada tanggal 28 Mei ada seorang wanita namanya Jenny Stetna, saudara. Dia dijuluki oleh media dunia sebagai Die Hard Jenny, saudara ya. Kenapa, saudara? Usianya 103 tahun. 3 minggu dia koma, saudara. Bukan koma, bergumul dengan COVID, saudara, karena usia sudah lanjut, saudara ya. 103 tahun. Ternyata ibu ini lolos. Dia menang, saudara. Dia sehat. Waktu dia mulai sehat, mulai normal, saudara, yang pertama dia lakukan apa? Kasih aku bir. Saudara, tapi bukan soal birnya saya mau bicara, saudara. Saya mau bicara kenapa, saudara? Karena kehidupan ini Tuhan yang menguasai. Tuhan yang mengontrol kehidupan ini. Mazmur 142 berkata apa? Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Bagian saya dan saudara bukan di negeri orang mati. Bagian saya dan saudara di negeri orang-orang hidup. Makanya saya dan saudara, pagi hari ini kita mau mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berdoa. Bapa, hamba-Mu mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan mengajar kami untuk mengucap syukur untuk keadaan kami, mengucap syukur untuk gereja kami, mengucap syukur untuk apa yang sudah terjadi dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Tuhan sedang membawa kami untuk berdiam diri. Kami sedang melihat ketika kami berdiam, ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Seringkali kami tidak mengerti Tuhan, tapi kami percaya setiap proses pendiaman yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, Tuhan sedang berperkara. Tuhan ingin melakukan sesuatu. Ajar kami untuk taat, ajar kami Tuhan untuk setia, ajar kami Tuhan untuk obey, supaya kami boleh melihat mujizat Tuhan. Bahkan di dalam masa berdiam sekalipun, Tuhan sudah membuat banyak mujizat. Terima kasih buat pagi hari ini Abah. Kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Tuhan persiapkan hati kami. Oh Rabaya Shikara. Mari Bapak Ibu jemaat ini kasih Tuhan, mari kita persiapkan hati. Mari kita berbahasa roh. Irabaya Sekinamaya Shandaramu, Inamaya Shikarabaya Shandaramu, Oramaya Shikanamaya Sekinamaya Shandaramu. Mari kita persiapkan hati kita, saudara. Kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Mari ambil roti dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah-rumah. Mari angkat roti di tangan kananmu. Oh Rabaya Sekinamaya Shandaramaya Shandaramu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan. Tuhan memberkati kami, mempersiapkan kami, menguduskan hati kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Inilah, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada di rumah-rumah, mari angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi yang dalamnya adalah anggur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia, saudara. Angkat suaramu pagi hari ini. Ya Rabaya Sekinamaya Shandor. Oh Rabaya Sekinamaya Shandor. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus. Oh Rabaya Shikanamaya Shandaramu, Shikanamaya Shekinamaya Shandaramu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat perjamuan kudus pagi hari ini. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang tidak ada pengharapan ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom jemaat GBI My Home dimanapun Anda berada, saya percaya Anda dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Saya Maya akan membacakan warta sepekan dalam minggu ini. Hari Senin tidak ada kegiatan dan pada hari Selasa ada doa terobosan pukul 7 malam secara live streaming di channel YouTube GBI My Home Official. Pada hari Kamis kita ada seminar keluarga bersama Bapak Jarod Ijanarko pada pukul 19.30 malam. Dan pada hari Sabtu kita akan ada doa puasa jam 10 pagi di channel YouTube GBI My Home Official. Pada hari Minggu ada ibadah sekolah minggu jam 7 pagi dan ibadah raya kita ada 2 kali, jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Dan pada sore harinya ada Bible Study jam 5 sore hanya di channel YouTube GBI My Home Official. Dan info tambahannya adalah Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut kami akan menyampaikan informasi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan diakonia maupun persembahan misi Gereja GBI My Home Rawasari. Berikut beberapa cara yang akan kami sampaikan melalui informasi berikut ini. Langkah pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat langsung datang ke GBI My Home Rawasari setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore. Langkah kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 38014671111 atas nama GBI Rawasari. Atau melalui CIMB Niaga dengan nomor rekening 8000940399900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Dan cara yang ketiga adalah melalui sistem barcode. Dapat melalui aplikasi Dana, GoMobile, GoPay, Link Aja, OVO, Paytrend, Sakuku, ataupun ShopeePay. Untuk aplikasi Dana, Bapak Ibu Saudara dapat membuka aplikasi Dana, klik scan pindai, kemudian scan pindai barcode gereja kita. Atau dengan cara lain, Bapak Ibu Saudara dapat mengklik galeri foto yang terhubung dengan barcode gereja kita. Masukkan nominal, pilih metode pembayaran, dan lakukan transaksi. Untuk aplikasi GoMobile, Bapak Ibu Saudara dapat langsung membuka aplikasi GoMobile, klik barcode QR atau pindai gereja kita, masukkan nominal yang akan diberikan, kemudian klik lanjut. Untuk aplikasi Gojek atau GoPay, Bapak Ibu Saudara dapat membuka aplikasi, klik bayar, pilih galeri atau foto yang terhubung dengan barcode gereja kita, masukkan nominal yang akan Bapak Ibu transfer, kemudian klik konfirmasi. Untuk aplikasi OVO, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membuka aplikasi OVO, pilih scan atau pindai, kemudian lakukan scan pindai barcode gereja kita. Masukkan nominal atau jumlah persembahan yang akan ditransferkan, kemudian klik bayar. Demikian informasi ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta sepekan minggu ini. Saya Mei mengucapkan selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Saya percaya ibadah kita ini penuh dengan berkat melimpah bagi setiap kita. Amin. Baik saudaraku, mari kita persiapkan diri kita untuk menutup ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa atas segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada pada hari ini semua, itu karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga akan berdoa untuk gembala-gembala senior kami ya Tuhan. Mulai dari Pak Niko beserta keempat wakilnya, Pak Johan Handoyo, serta Pak Irwan dan Pak Anin di tempat ini Tuhan. Berkati gembala-gembala kami ya Tuhan. Dimanapun mereka melayani, kiranya kuasa Roh-Mu selalu menyertai mereka Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, negeri kami Indonesia Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, berkati pemimpin kami, berkati Pak Jokowi beserta keluarga, berkati wakilnya serta seluruh jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Taruhkan rasa takut Engkau dalam pemerintahan mereka Tuhan, sehingga mereka bertindak bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan. Terutama untuk menghadapi pandemi yang sekarang ini melanda dunia Tuhan, termasuk Indonesia, COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau menaklukkan bangsa kami dari COVID-19 ini Tuhan, karena kami percaya Indonesia ada di hati-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang bersama dengan kami pada hari ini Tuhan, di rumah mereka masing-masing dalam ibadah online ini ya Tuhan. Kiranya walaupun mereka berada di rumah, tapi kami satu hati, unity untuk bersama berdoa Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa mau berdoa untuk seluruh jemaah yang ada Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati mereka, bahkan keluarga besarnya Engkau berkati Tuhan. Berkati kesehatan mereka ya Bapak. Segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan Engkau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk semua pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Bapak, kiranya Engkau memberkati kami semua ya Bapak. Berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami, tambahkan talenta-talenta pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan, lindungi, tutup bungkus kesehatan mereka Tuhan, sehingga semakin hari semakin excellent dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan sepanjang minggu ini Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat-Mu yang telah mengumpulkan persembahan Tuhan, kembalikan berkali lipat Tuhan, buat usaha pekerjaan mereka berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan di negeri Tuhan. Berkati wali kota, jamah hatinya Tuhan, sehingga pembangunan rumah-Mu dapat kami lanjutkan kembali ya Tuhan. Berkati panitia yang ada Tuhan, sehingga mereka satu hati, unity, itu tetap bersemangat dalam membangun rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar lagi ibadah ini akan diakhiri Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat dari hamba-Mu. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kuasa dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.